Halo my lovers Gemini, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan kalau ini adalah prediksi 3 bulan ke depan. Ini timeless, jadi aku post ini di bulan Oktober, tapi kalau kamu nonton ini di bulan Januari, jadi terhitung dari Januari, Februari, Maret. Contohnya kayak gitu. Karena timeless ini tidak terpaku sama waktu. Energi ini akan terjadi saat kamu menonton. Oke? Jadi ini adalah prediksi 3 bulan ke depan untuk Geminiku sayang. Aku akan bacakan tentang love life, financial and career situation, lalu aku akan lihat outcome atau pesan-pesannya. Oke? Kita mulai dari percintaan dulu. Jadi, perlu diingat ini adalah general reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Oke? Oke. Kayaknya aku bakal pakai yang itu. Aku sapa lama-lama aku pakainya yang ini juga. Jadi aku akan bacakan tentang percintaan kalian dulu. Jadi 3 bulan ke depan, Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God and Goddesses, give me permission and protection to see through Gemini. To see through Gemini, tell me about what will happen to their love life in the 3 months ahead. What will happen in the first month for Gemini love life? Ada justice, ada sebuah keadilan, balance. Ada the sun. Jadi kalau aku ngelihat di bulan pertama ada sebuah kebahagiaan dan ada sebuah keseimbangan. Aku ngelihat di sini ada pertemuan sama seseorang, atau kamu berkomitmen atau berkoneksi sama seseorang yang seimbang. Kalian mempunyai level energi yang sama, kamu mempunyai keinginan yang sama, kamu melihat sesuatu ke arah yang sama. Karena di sini balance, jadi bukan berarti ini kayak mirror ya. Balance itu sisi positif dia nge-backup sisi negatif kamu, sama sebaliknya, sisi positif kamu nge-backup sisi negatifnya dia. Semuanya ada positif dan negatif dan semuanya seimbang. I also melihat di sini energi happiness, energi kehangatan, dan aku lihat di sini energetik ya. Jadi ini tipe hubungan yang semangat gitu. Aku ngelihat rasa semangat di bulan pertama gede banget. Kalian bisa dealing sama Leo, Aries, sama Libra. Cek sama risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak dan Vedic rising. Dan untuk kalian yang punya Gemini, ini juga diperuntukkan untuk Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic rising. Oke? Jadi kalau misalnya yang baru di channel aku, welcome. Aku selalu membacakan itu pasti lewat birth chart kalau aku ngomongin soal zodiak. I see, aku ngeliat di sini ada sebuah status yang single, kamu dapat status, cuman lebih seperti kamu diprioritaskan gitu. Ada karisma yang besar banget sih di love life. Untuk yang single, kalian bakalan menjadi sosok yang, aduh aku takut deketin dia gitu loh, digituin. Jadi ada rasa minder dari orang-orang sekitar melihat dirimu, kesuksesan yang kamu capai. Aku juga ngelihat di sini ada sebuah, bisa dibilang fairness ya. Fairness tuh dalam arti gini, kamu menemukan seseorang yang sesuai sama apa yang kamu lakukan kemarin. Gitu. Jadi kalau ini the sun also ngomongin energi childlike, energi childish, jadi hubungannya fun, hubungan yang benar-benar nggak ada beban yang aduh what will happen in the future ya, apa yang akan terjadi masa depan ya. Jadi kamu enjoying the moment. Lalu karena ini about life energy, passionnya besar banget, gairahnya besar banget, dan aku ngelihat kamu dealing sama seseorang yang loyal, setia. Oke. Sukses kok.
Aku ngeliat dari sisi kamu juga optimisnya besar. Nanti aku akan konfirmasi, aku bakalan lihat ke bulan kedua dulu, konfirmasi tentang apa yang harus kamu tahu. Oke, tapi nanti kita move ke next month dulu. Apa yang akan terjadi di bulan kedua kepada Gemini? Ada Ace of Pentacle, Prosperity. Tell me about Gemini love life. Di bulan kedua, ada Destruction, the Tower. Aku lihat di sini ada sebuah peluang. Bisa dibilang gini, kamu mendapatkan sebuah tawaran yang sulit untuk kamu hempaskan. Jadi ini lebih seperti pertimbangan. Kamu akan memilih di bulan kedua, memilih untuk stay in that relationship atau stay in that state of mind, atau kamu merubah jalan hidupmu. Ini juga ada yang berpengaruh di karir. Prosperity, Ace of Pentacle di sini, aku ngeliat ada seseorang yang baru hadir ke dalam hidup kamu. So, kalau misalnya kamu yang punya pasangan, kamu yang sudah berkomitmen, untuk para Gemini yang udah punya komitmen, bulan kedua adalah tantangan untuk diri kamu. Tantangannya adalah kita berhubungan sama seseorang, terus tiba-tiba ada orang baru hadir. Nah, itu lebih seperti guncangan. Dan tantangannya, yang namanya tantangan sama aja kayak ujian. Ujian itu kan kita harus pelajarin dulu nih, gimana caranya agar di dalam ujian ini aku lulus. Ini ada sebuah drama-drama tersendiri untuk yang punya pasangan. Tapi kalau kalian yang masih single, Gemini yang single, aku ngeliat di sini ada sesuatu hal yang kamu ketahui yang lumayan membuat kamu terkejut. Ada orang baru tentunya, tapi kalau kamu tidak terlalu beban ya karena orang baru ini datang. Kenapa? Karena kamu statusnya single. Kalau orang baru ini datang, lebih seperti mengejutkan. Ini yang memacu atau mencambuk atau mendorong dirimu untuk mempunyai pemikiran yang berbeda dari biasanya. Oke, sebentar. Mari kita move ke ke bulan ketiga dulu. Baru nanti aku akan konfirmasi dari kartu tarot lain. Oke. Apa yang akan terjadi pada Gemini di bulan ketiga? What will happen to Gemini? Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. What will happen to them in 3 months ahead? Ada the King of Pentacle, Trust, and then the Possibility. Oke, kalau aku ngelihat di sini ada sebuah kepercayaan yang besar sama seseorang. The King of Pentacle, kamu juga bisa dealing sama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. The Tower itu Capricorn, Aries, Scorpio. Aku lihat ada sedikit Pisces. Jadi kamu bisa dealing sama energi orang yang seperti itu, zodiak yang kayak gitu. Lalu di sini ada sebuah kestabilan yang datangnya dari diri sendiri, karena saat kamu menemukan lembaran baru dalam hidup, point of view yang baru, pemikiran yang baru, di sini kamu menjadi sosok orang yang lebih stabil gitu. Karena tidak dipungkiri kestabilan yang didatangkan dari destruction ini membawa kamu menjadi sosok orang yang lebih bisa menggunakan hati. Karena kalau the King of Pentacle, it's all about nurturing, comfort. Terus di sini ada possibility, artinya selain pilihan 1, 2, ada 3 pilihan. Jadi ada beberapa pilihan. Tapi bukan hanya pilihan cinta, tapi pilihan aku pikirin cinta dulu, apa kerja dulu, apa lanjut kuliah, kayak gitu. Apa aku pikirin orang tua. Jadi ada beberapa pemikiran-pemikiran yang akhirnya bercabang gitu. Tapi dari dirimu sendiri punya kestabilan, dan akhirnya kamu memutuskan untuk memilih, memfokuskan sama hal yang berharga, ada value-nya untuk kamu.
ada harganya untuk kamu. Kita balik lagi ke bulan pertama untuk kita konfirmasi. What will happen to the people who have Gemini in their chart in the first month? Oke. Di sini ada the Emperor, ada the Four of Swords. Aku ngelihat memang stabil di bulan pertama. Balik lagi karena dari segi kamu juga punya kestabilan dan karisma yang besar, balance. Tapi dipadu dengan Emperor, kamu bisa dulu sama seseorang yang punya perbedaan usia sama kamu. Ini juga ngomongin sosok orang yang, kalau kamu adalah sosok feminin, kamu dealing sama seseorang yang lumayan powerful secara mindset, secara pembawaan, dan memberikan impact yang lumayan besar sama diri kamu. Ini orang juga energinya gede, dalam arti energi saat dia datang di dalam hidup kamu yang terombang-ambing bukan hanya perasaan tapi mental sama intuisi. Impactnya gede. Tapi dia juga bukan hanya ke diri kamu, tapi untuk orang sekitar juga. Lumayan punya influence yang besar di sekitar. Dia juga orang yang sulit untuk jatuh cinta, orang yang sulit untuk bisa kompromi. Oke, ini untuk yang kamu yang feminin. Untuk kamu yang maskulin, kamu dealing sama seseorang yang pintar banget. Pintar membawa diri, pintar menghadapi situasi. Walaupun dia logikanya jalan, tapi dia juga hatinya jalan. Jadi dia memang sosok orang yang balance, tapi dia juga punya intuitif yang kuat. Jadi dia sangat bisa menyeimbangi dirimu, bahkan kadang lebih, tapi dianya mencoba untuk memahami ego kamu gimana. Oke. Ini juga ada Four of Swords. Aku ngelihatnya di sini banyak pesan-pesan dari mimpi tentang percintaan. Tapi kalau misalnya Four of Swords bukan hanya soal mimpi, tapi juga istirahat. It's time. Di bulan pertama banyak energi resting, energi istirahat, energi santai. Kita move lagi ke bulan kedua, kita konfirmasi tentang kenapa ada The Tower. The Tower itu hadir karena ini sebuah guncangan untuk situasi nyaman kamu. Kamu punya kehidupan nyaman, kamu punya zona nyaman sendiri. Ada orang baru yang datang yang memang tidak sesuai sama ekspektasi atau tidak sesuai sama apa yang biasa kamu hadapi. Ibarat kayak gini, kamu biasanya makan ketoprak nggak pakai cabai, tiba-tiba dikasih cabai lah 10 gitu. Jangan 10 kebanyakan, kasih cabai 5, itu udah pedes banget. Orang lain nganggap itu gak pedes, cuman bagi kamu pedes banget karena kamu gak biasa. Sama hal kayak gini, kamu dealing sama seseorang yang tidak terbiasa kamu hadapi, itu juga mengguncang kenyamanan, tapi membantu kamu untuk lebih bisa metamorfosis atau melakukan perubahan. Karena ini ngomongin challenge, perubahan, Five of Swords, dan ada si Eight of 2, 3, 4, 5, 6, 8 of Pentacle. Aku ngitung dulu lagi. Aku parah banget kalau ngitung. Jadi ini adalah sebuah ada banyak hal yang tadinya tertutup akan terbuka. Jadi balik lagi ke dalam diri sendiri. Saat kamu menanamkan pola pikir di mana kamu harus menjalani hidup ini secara jujur, kamu akan bertemu dengan kejujuran. Kayak gitu. Walaupun ada sesuatu yang ditutupin sama kamu atau ditutupin sama orang lain, kejujuran itu akan muncul. Jadi jangan takut untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih better. Jadi jujur gitu. Karena di sini aku lihat walaupun ada yang culas sama kamu, ada yang sneaky sama kamu, ada yang berbuat yang tidak seharusnya, ini akan terungkap gitu. Di love life tantangannya memang soal perubahan, beradaptasi lebih. Ini The Tower, kamu akan tahu ada yang ke gap stalking, atau juga kamu tahu orang yang stalking kamu gitu. Oke. Aku akan move ke bulan ketiga. What will happen to Gemini in 3 months ahead? What they need to know.
Oke, ada the King of Swords sama Three of Wands. Oke, untuk kalian yang feminine, kalian dealing sama satu orang atau dua orang lebih. Ini konfirmasi dari Three of Wands. Kamu punya seseorang di samping kamu, tapi kamu juga punya pilihan. Dan malah kamu menunggu seseorang yang lebih pasti datang. Cuman aku di sini melihatnya untuk percintaan butuh kesabaran yang lebih ya, karena aku ngelihat kamu banyak ke distract untuk hal-hal selain percintaan, which is okay aja ya, karena kita hidup bukan hanya berada di lingkungan cinta-cintaan aja. Cuman di sini untuk kalian yang feminine, kalian juga dealing sama seseorang yang pasti, yang tegas, yang lugas, tapi yang satu lagi kamu dealing sama seseorang yang secara financially stable. Nah, kalau kalian adalah maskulin, aku ngelihat kamu mengharapkan jalan menuju seseorang. Jadi kamu sudah menentukan siapa atau menentukan keinginan kamu siapa. Ini kamu tinggal berjalan sih. Saran aku, kita harus ada effort, usaha. Bagi kamu kebanyakan usahanya adalah untuk bisa tetap berbuat baik dan bersikap positif ke suatu hal, karena itu dampaknya akan positif juga ke kamu. Untuk grup sisanya yang minoritas ini, kalian harus punya effort, usaha yang lebih besar lagi untuk mencapai apa yang kamu inginkan di percintaan. Oke? Jadi aku bakalan lihat kejutan-kejutan dari Romance Angel untuk Gemini. Ada you deserve love, you are lovable. Ada it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. And then there's an engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Jadi beberapa dari kalian malah ada yang berkomitmen sama seseorang, dan aku ngelihatnya di sini memang kamu sebenarnya aman, tapi ada keraguan yang aku lihat. Gini, kita tuh harus punya self love yang besar. Saat kita punya self love yang besar, kita akan tahu orang yang pas untuk kita atau orang yang memang deserve untuk bersama-sama kita, berhak untuk bersama-sama kita, orang seperti apa. Tapi ini juga membutuhkan keberanian untuk bisa jatuh cinta. Karena kalau di sini aku ngeliatnya masih membuat jarak. Oke, jadi aku bakal lihat outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation for Gemini love life. Gemini. Oke, ada the world, regeneration. Ini apapun yang bisa dibilang kayak yang rusak akan dibenerin, yang putus akan disambungin, yang patah, yang robek akan disulam kembali, kayak gitu. Karena kalau the world is muter kembali. Ace of Cups, cinta baru. It's ngomongin juga soal love. Jadi aku ngelihat ada regeneration terjadi saat sesuatu yang kandas dibangun lagi, sesuatu yang baru walaupun di dasarnya lama, itu akan menjadi cinta yang lebih kokoh lagi. Oke. Ada Three of Cups reunion. Jadi aku juga ngelihat kamu akan bertemu sama sosok orang yang di masa lalu, sosok orang yang memang pernah hadir di kemarin. Jadi karena ada Three of Cups, ini lagi-lagi konfirmasi kalau percintaan kalian bukan hanya involving dua orang aja. Percintaan bukan hanya kamu dan dia, tapi ada kamu dan dia. Kalau aku lihat kayak gitu. Jadinya tentang kedepannya dan kayak gimana kedepannya. Kalau percintaan ngomongin soal love life, udah pasti harus ada di the world ini, ada ending and beginning. Jadi harus tahu yang ending yang mana, yang beginning yang mana.
utamakan harmoni ya, utamakan keselarasan sama diri kamu. Jadi kita boleh mau punya kriteria A, B, C, D, E, tapi kalau nggak selaras sama kita, sama aja gitu, percuma, sama aja kayak kamu membuang-buang energi kamu. Tapi kalau kamu menentukan dengan sudah memfilter, aku akan bersama-sama seseorang yang selaras sama aku, yang menunjang diriku, menunjang keburukanku, menutup keburukanku, dan aku menjadi orang yang lebih better. Di situ kamu akan tahu, oke, ini orang nih gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku untuk love life. Aku bakalan move ke karir dan keuangan. Oke, jadi aku bersikat dulu. Dan kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang percintaan kalian bisa book personal reading, karena yang namanya sistem personal reading adalah spesifik ya, diperuntukkan untuk kamu doang gitu loh. Jadi aku mengenal kamu kayak kita kenalan, kayak teman. Jadi kayak temen ngasih saran, karena memang itu personalnya, isu-isu tentang dirimu, jadi gak belabar kemana-mana. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku untuk love life. Mari kita lanjut ke karir. Oke, sudah aku bersihkan. Jadi kita lanjut ke karir di 3 bulan ke depan untuk Gemini, karir dan financial seperti apa. Spread guide, angel divine power, what like God, and Jesus, give me permission and protection to set with Gemini. Tell me about their career situation and their financial situation. Di bulan pertama, apa yang akan terjadi? Ada 7 of Cups, possibility. Ini lagi-lagi ngomongin koneksi ke tadi. Kan yang tadi aku bilang, kalau di percintaan kamu punya pilihan. Pilihannya bukan hanya pilihan soal cinta, tapi juga tentang karir dan keuangan. Jadi ini semuanya bercampur. Jadi ini harus bisa buat batasan ya. Jangan sampai percintaan kamu mempengaruhi karir, karena bingung. 7 of Cups itu kita punya pilihan, tapi kebanyakan pilihan juga akhirnya kita bingung sendiri, karena semua pilihan bagi kamu better. Queen of Pentacle, kalau kalian energi feminin, congratulations, kalian berada di posisi puncak. Manis-manis, semuanya dapat yang manis-manis, semua yang dapat enak-enak. Jadi soal financially kamu stabil dan kamu punya value. Jadi kita tuh hidup bukan hanya kerja, tapi kita tuh punya, pertama, self recognition, kita dikenal sebagai apa, dan value kita apa, skill kita yang kita bisa apa. Kamu menemukan itu. Terus di sini, kalau untuk majority yang nonton, karena ada The Queen of Pentacle, ada yang ngebantu kamu secara financial situation atau secara kerjaan. Karena kita kan ngomongin soal finansial dan keuangan ya. Ini ada yang membantu, sosoknya sosok perempuan atau punya feminine energi yang besar. Terus kalau aku lihat The Queen of Pentacle itu nurturing. Jadi kamu mampu membuat diri kamu nyaman di karir kamu saat ini gitu. Karena fokusnya ke Pentacle, ke bintang, jadi aku ngelihat ada goal baru yang kamu punya. Kita move ke bulan kedua. Tell me about what will happen to Gemini in second month. Tell me about their career and financial situation. Oke. Jadi yang keluar 3, mari kita baca 3-3-nya. Ada the Six of Pentacle, generosity. Ini diharuskan untuk membagi ya, karena tidak dipungkiri apa yang kita punya juga ada hak milik orang lain. Jadi kayak kita dikasih, kita juga harus memberi. Yang namanya uang, kalau kita mau terus datang uang itu ke kita harus punya spending habit yang healthy. Jadi masuk keluar gitu. Jadi ibaratkan itu kan mengalir. Sama kayak misalnya sungai deh. Sungainya kamu tutup ya mampet. Sama kayak rezeki. Kamu punya rezeki, kamu punya keuangan yang bagus, kamu taruh aja tuh di dompet, kamu taruh aja di tabungan, ya udah, yang mau masuk lagi juga nggak selancar saat kamu sedekah atau saat kamu memberi gitu. Nggak akan rugi kalau sedekah.
Seven of Wands, endurance. And then Ace of Swords, victory. Di bulan kedua ini kamu dipacu buat lebih kuat lagi, karena kalau yang namanya endurance ada ekspektasi dari pekerjaan kamu supaya dirimu bisa lebih menampilkan performanya lagi. Kalau di finansial juga, kalau yang namanya endurance, ini waktunya kamu buat pinter dalam mengeluarkan. Yang tadi aku bilang spending habit itu harus healthy. Jadi pengeluaran kita untuk apa yang kita beli, apa yang kita keluarin itu harus sehat gitu, bukan hanya kompulsif karena suka ngeliat barang terus kau beli. Itu it's okay kadang-kadang untuk menyenangkan diri, tapi tidak everyday ya. Terus di sini ada victory, kemenangan. Di bulan kedua ada sebuah kemenangan. Jadi tantangan ini kamu menang. Aku bakalan move ke bulan ketiga. Di bulan ketiga ada abandonment, Five of Pentacles. Ada I just need one kalau gitu. Okay. Ada Seven of Pentacles, potential. Ada the King of Pentacles. And then there's a Ten of Pentacles, energi luck. Cuman aku ngelihatnya ada satu atau dua orang dalam hidup kamu yang ngerasa kamu meninggalkan mereka atau kamu menyingkirkan mereka demi karir. Jadi kayak kita fokus ke kerjaan, tapi kita menghalalkan segala cara dengan mengorbankan waktu kita. Contoh, kita harusnya kasih perhatian ke keluarga atau ke pasangan, tapi karena kamu fokus ke kerja, akhirnya pasangan kamu ngerasa, aduh kok aku didiemin gitu loh. Ini ada energi seperti ini. Jadi apa yang kamu raih ada pengorbanannya. Seven of Pentacles ini ada potensi yang besar banget untuk kamu ke depannya, bukan hanya melakukan satu hal ya. Ini secara financially bagus banget kamu di bulan ketiga, karena di sini ada gila keberuntungan juga. Jadi kalau misalnya keberuntungan ini secara finansial kamu secure, artinya pengeluaran kamu atau untuk kamu menghidupi diri kamu dan orang sekitar di kebutuhan pokok ini terpenuhi, dan untuk jajan-jajan juga terpenuhi gitu. Oke? Jadi aku akan lihat outcome-nya of the situation atau saran untuk dirimu. Ada death, ada perubahan, ada awal mula baru, ada Four of Cups. Jadi aku ngeliat di sini gini, kamu membutuhkan orang-orang sekitar yang support. The death ngomongin soal point of view atau pola pikir yang harus sudah mulai berubah ke hal yang lebih baik lagi. Yang metamorfosis itu perubahan bukan hanya sebagai perubahan fisik, kayak kamu tadinya tampilannya A jadi tampilannya Z, kayak gitu. Tapi ini lebih kayak di dalam hati nurani, pemikiran. Terus kalau aku ngelihatnya di sini juga untuk saat ini staminanya harus dijaga, karena yang namanya ada endurance. The Fool kamu awalnya fine, staminanya gede, cuman di sini ada aduh aku istirahat, aduh aku harusnya bisa dapetin itu, tapi secara badan, secara kekuatan atau energi udah limit nih gitu. Jadi ada sebuah potensi atau sebuah tawaran yang terlewatkan karena kamu terfokus sama suatu hal yang kamu inginin banget gitu. Kekeh mau menginginkan sesuatu boleh, yang namanya ambisi punya boleh, tapi harus bisa dikontrol ambisinya. Jangan sampai ambisi yang mengontrol diri kamu. Akhirnya lama-lama nanti kamu kehilangan diri sendiri, dan pengorbanan yang kamu lakukan akan semakin banyak gitu. Aku bakalan lihat dari Oracle card. Ada balance, spirituality, and practicality. Full moon in Pisces. Jadi ini ngomongin soal kita kehidupan itu bukan hanya selamanya tentang love, tentang uang, tentang karir, tapi juga ada spirituality. Ini harus bisa balancing. Kenapa tadi ada suruh sedekah? Karena itu besoknya juga kita hubungannya sama umat manusia, sama alam semesta. Ini
kamu melakukan ini secara spiritual, artinya memang buat membantu gitu kan, karena ini jatuhnya ke hati nurani ya. Nah itu kok connect kamu sama yang di atas, dan itu urusan kamu sama yang di atas. Sementara saat kamu tidak melakukan ini, nggak ada celah buat entah itu berurusan soal keluh kesah kamu soal finansial atau segala macam gitu loh. Jadi ini harus bisa balance, dan kalau bisa segala macam jangan di overthinking dan jangan diribetin. Aku ngelihat banyak energi yang harus kamu fokusin sebenarnya di heart chakra ya, lebih seperti empati. Walaupun kita ngomongin karir, tapi gini, karir itu nggak selamanya tentang logika loh. Kadang kita harus juga menggunakan empati dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi saat kamu punya empati, kamu ngelatih diri kamu buat jadi leader. Kamu kan jadi leader, kamu mau kayak otoriter. It's okay kalau mau otoriter untuk ngejalanin bisnis atau segala macam, tapi kan kamu harus lihat pasti ada dampak ya kalau kamu kayak gitu. Tapi kalau kamu juga gunain hati, gunain empati, nah itu kan dampaknya akan lebih baik lagi. Yang tadi aku bilang sebenarnya connect juga ke love life. Di love life kamu diminta untuk bisa jadi orang yang balance, melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Sama di kerjaan juga, karena sekalinya kamu melakukan itu dengan energi negatif, karir, itu yang kebaikan kamu, pentakel yang banyak ini, puff gitu, bisa sekejap. Okay? Be bold and make the first move. Ini kalau kamu udah mikirin soal mau bangun bisnis, ayo jalan. Harus beranikan diri. The answer you need are coming. Jadi ada pertanyaan yang kamu pikirin banget tentang pekerjaan atau finansial, ini akan ada jawabannya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau kamu suka, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Kalau kamu mau request, bisa komen di bawah. See you in the next reading. Bye!